Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Felix Desrait, NPM 20110026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses pada sistem operasi. Berikut hasil presentasi saya. Yang pertama, dimulai dari proses. Proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Proses juga merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Lalu yang kedua, sebuah proses itu membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat input-output. Lalu yang kedua, ada namanya multiprogramming. Multiprogramming ini banyak proses yang dijalankan bersamaan. Jadi masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Multiprogramming itu menjalankan program yang dijalankan bersifat independen atau nggak bergantung. Yang dimaksud adalah proses itu terpisah, salah satu darinya terpisah dari yang lainnya, dan tidak program yang dijalankan itu nggak berpengaruh ke program yang lain. Lalu yang kedua, one program at any instant. Selanjutnya, pada manajemen proses, sistem operasi itu bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama adalah membuat dan menghapus proses pengguna. Yang dimaksud dari situ adalah sistem operasi itu mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses. Lalu yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang paling besar. Di poin kedua ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud. Jadi ketika kita menjalankan dua program secara bersamaan, itu akan sistem operasi akan memilih prioritas yang lebih tinggi. Contoh nyatanya seperti ini saya akan menjelaskannya. Jadi ketika kita di laptop kita ini kita buka Task Manager. Di sini saya klik More Details ke menu Details. Jadi ketika saya punya aplikasi contohnya Smartdaw, di sini saya akan men-set priority-nya ke High. Jadi otomatis sistem operasi akan menjalankan terlebih ini dahulu. Oke, saya kembalikan ke below normal. Lalu selanjutnya yang ketiga itu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Itu yang dimaksud ketika kita buka filenya itu kadang itu nggak terbuka, jadi adanya itu inkonsistensi data, filenya itu datanya itu korup, jadi error, jadi nggak bisa dibuka gitu. Mekanisme ini untuk mengatasinya ada baiknya disinkronisasi terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi agar beberapa proses dapat saling berkomunikasi tanpa menyebabkan terganggunya proses yang lain. Lalu yang terakhir menyediakan mekanisme untuk pengenanganan deadlock suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti. Deadlock ini kayak end proses kayak responding. Jadi ketika buka suatu aplikasinya lama dan kadang terhenti, padahal di situ proses atau sistem operasinya sedang berusaha untuk menjalankan aplikasi tersebut. Lalu yang keempat adalah dalam pengendalian antar proses, sistem operasi menggunakan metode yang pertama interleave atau saling melanjutkan. Sistem operasi harus dapat kembali melanjutkan proses setelah melayani proses lain. Jadi ketika kita membuka program ada 5 program, jadi program itu dijalankan satu persatu. Jadi ibaratnya antrian, ketika kita first in first out, kita buka aplikasi yang ini, yang pertama itu duluan dijalankan. Lalu yang kedua, kebijaksanaan tertentu. Kebijaksanaan yang seperti yang tadi, ketika ada aplikasi yang lebih prioritasnya yang lebih tinggi, maka aplikasi itu yang duluan dijalankan. Lalu yang ketiga, komunikasi antar proses dan penciptaan proses.
kita masuk ke status proses. Yang pertama itu adalah new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Jadi kita new itu ibaratnya kita membuka aplikasinya. Lalu yang kedua dia running. Running itu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Jadi kita ibaratnya buka aplikasi, perintah membuka aplikasi ini dikirimkan ke prosesor mengirimkan data itu ke RAM untuk dijalankan. Lalu yang ketiga ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, contohnya proses input output. Jadi kadang kita ada device yang baru input output, ketika kita mentolokkannya ke perangkat yang baru, maka dia kadang meminta proses menunggu untuk device-nya itu terinstall. Lalu yang keempat, ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang terakhir ada terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Di sini ada saya punya gambarnya, contoh gambarnya. Ketika membuat data, kita buka aplikasinya, programnya ready, lalu dijalankan. Kalau nggak jalankan dia terminate. Kadang juga programnya itu waiting lalu kembali ke ready. Di sini ada juga informasi proses, informasi penjadwalan dan status. Informasi-informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi penjadwalan antara lain yang pertama status proses, mendefinisikan keadaan atau status proses, running, ready, atau block. Yang kedua prioritas, menjalankan prioritas proses. Yang ketiga informasi berkaitan dengan penjadwalan. Yang keempat penjadwalan seperti lama menunggu, lama proses terakhir dieksekusi. Yang kelima kejadian, identitas kejadian yang ditunggu proses. Penstrukturan data, satu proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam satu antrian atau ring atau struktur lainnya. PCB harus memiliki pointer untuk mendukung struktur ini. Mungkin sudah lebih jelas dari sini ya. Langsung aja ke tujuan utama. Jadi tujuan utama dari penjadwalan tersebut yang tadi saya jelaskan itu agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Lalu yang kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Lalu yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Yang keempat, agar pemakaian sumber daya seimbang. Yang kelima, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang kelima, efisien proses tetap dalam keadaan sibuk dan tidak mengganggu. Lalu yang terakhir ada agar throughput atau terobosan dapat dimaksimumkan. Ada dua bentuk komunikasi antar proses. Yang pertama yaitu komunikasi langsung, dan yang kedua komunikasi tidak langsung. Pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui mailbox atau port. Yang kayak tadi saya jelaskan, input peripheral device input outputnya itu dicocokkan ke port yang di USB yang dimasukkan. Jadi ketika dimasukkan, maka sistem operasi akan menjalankan proses tersebut dan menginstal device yang baru itu. Di sini ada contohnya pada bahasa pemrograman Java terdapat remote method invocation atau RMI yang merupakan mekanisme untuk berkomunikasi pada jaringan yang mempunyai bentuk yang sejenis dengan RPC. RMI memungkinkan program Java pada satu mesin mengirim dan menerima metode dari objek secara remote. Di sini ada gambarnya juga. Jadi ketika ini adalah program yang sedang kita buat. Jadi kita memasukkan program itu ke program PCB dari motherboardnya. Jadi ketika kita memprogram ini, maka di sini harus saling berkomunikasi gitu. Jadi ketika menjalankan ini, maka di sini juga berjalan gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.